bandara itu ramai sekali. Lautan suara, koper-koper yang ditarik, dan pengumuman yang menggelegar dari pengeras suara menciptakan simfoni kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Nyonya Lucia berusaha menyeimbangkan tas tangannya dan sebuah amplop menguning di tangannya yang gemetar. Bingung, ia mendekati konter keberangkatan, mencoba membaca tulisan kecil di tiket yang dicetak. Di belakangnya, di jalur prioritas, Hendrik Valmont melirik jam tangannya dengan tidak sabar. Ia punya jet pribadi yang menunggu, tapi penerbangan komersial lanjutan yang tertunda membuatnya kehilangan menit-menit berharga. Ketika ia melihat wanita tua itu menahan antrean, tatapannya mengeras. "Anda salah antrean, Nyonya," katanya dengan suara tegas dan dingin, lebih seperti memberi perintah daripada menawarkan bantuan. Saya pikir di sini," jawab Nyonya Lucia, mencoba memahami. "Pikir begitu?" Ia mencibir, mengangkat satu alis. "Itu sebabnya negara ini tidak pernah maju." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa terkekeh pelan, yang lain menundukkan pandangan. Nyonya Lucia mencoba menjauh, tetapi amplop itu terlepas dari tangannya dan jatuh di kaki Henrike. Ia membungkuk, mengambil kertas itu, dan sebelum mengembalikannya, membaca nama yang tercetak di atasnya. Lucia de Almeida. Untuk sesaat sesuatu dalam ekspresinya tampak goyah. Sebuah nama yang familiar, mungkin? Tetapi ia dengan cepat kembali ke nada dinginnya. "Lain kali baca petunjuknya, Nyonya," katanya mengembalikan amplop itu dengan jijik. Wanita tua itu menatapnya sesaat, bukan dengan marah, melainkan hanya dengan kesedihan. Dan saat ia membungkuk untuk mengambil tas tangannya yang jatuh, sebuah benda kecil terlepas dari dalamnya. Sebuah foto lama, menguning dimakan waktu, meluncur hingga berhenti di kaki sang jutawan. Ia menunduk, terganggu, tetapi ketika matanya tertuju pada gambar itu, wajahnya memucat. Kerumunan terus bergerak, tetapi pada saat itu, waktu seolah berhenti. Dan tidak ada yang membayangkan foto itu akan mengubah segalanya. Foto itu tetap melekat di benak Henrike seperti gema yang jauh, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Sementara itu, Nyonya Lucia tidak menyadari keributan yang ia timbulkan, perlahan menjauh, bersandar pada tongkat kayunya, yang seolah memiliki lebih banyak tahun kehidupan darinya. Ia berjalan ke bangku terdekat dan duduk, menarik napas dalam-dalam. Bandara adalah dunia yang aneh, bising, tidak sabar, terburu-buru. Berkebalikan dengan pagi-pagi tenang yang biasa ia habiskan merawat taman kecil di belakang rumah mungil tempat ia tinggal. Sambil menunggu waktu penerbangannya, ia membuka tas tangannya lagi dan meluruskan foto yang jatuh. Ia mengusap wajah seorang anak laki-laki berambut gelap dengan jari-jarinya yang keriput. Tidak lebih dari berusia 8 tahun. Di sampingnya seorang pria berjas sederhana, tersenyum dengan kilau mata yang sama. Ia menghela napas. "Kalian berdua pasti bangga padaku hari ini," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada hantu. Nyonya Lucia bepergian sendirian untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia telah menabung setiap sen dari uang pensiunnya untuk tiket itu. Tujuannya, São Paulo, tempat ia bermaksud mengunjungi panti asuhan yang menampung seorang pria yang sangat istimewa. Putra seorang teman yang telah lama ia putus kontak dengannya puluhan tahun lalu. Itu adalah janji lama yang dibuat ketika waktu belum terlalu membebani pundaknya. Tapi bukan hanya itu. Perjalanan itu membawa motif rahasia, sesuatu yang ia simpan rapat sejak tahun 1980-an. Sebuah permohonan maaf, sebuah kesalahan yang, bahkan setelah sekian lama, masih membangunkannya di tengah malam. Suara metalik dari pengeras suara mengumumkan keberangkatan penerbangan lain. Ia mengangkat kepalanya, mengamati orang-orang berpakaian mahal, senyum terburu-buru mereka, jam tangan mereka yang berkilau. Dunia yang seolah tidak memiliki tempat bagi orang-orang sepertinya, tak terlihat, hening, terlupakan. Di seberang aula, Henrike masih menelepon, tidak sabar, tetapi sesekali melirik ke arahnya, tidak mengerti mengapa.
Sesuatu tentang wanita itu mengusik hatinya, seperti kenangan yang terkubur dalam-dalam. Dan ia tidak tahu bahwa masa lalu yang ia bawa dalam tas tangannya akan segera menghadapinya secara langsung. Henrique mencoba berkonsentrasi pada suara dari ponselnya, tetapi kata-kata itu terdengar jauh. Suara dari pengeras suara, percakapan, aroma kopi yang baru diseduh, semuanya seolah larut di balik gambar yang masih ia lihat dalam benaknya. Wajah anak laki-laki di foto. Sebuah getaran merambat di lehernya. Ia tidak tahu tuh mengapa. Ia hanya tahu ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengganggu tentang itu. "Tuan Valmont?" Panggil petugas check-in. Gerbang keberangkatan telah diubah. Ia mengangguk tidak sabar dan menutup telepon. Saat ia berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan yang baru, pandangannya sekali lagi menemukan wanita tua itu. Ia sedang mencoba berdiri, tetapi kesulitan dengan beban tas tangan dan tongkatnya. Henrique membuang muka. "Bukan masalahku," pikirnya. Setiap orang membuat pilihan mereka sendiri. Seharusnya ada seseorang yang merawatnya. Tapi hati nuraninya terus berbisik. Bagaimana jika tidak? Lucia pada bagiannya akhirnya berhasil berdiri. Tangannya gemetar dan jantungnya berdetak kencang. Bandara itu terlalu besar dan petunjuknya membingungkan. Ia berjalan beberapa meter dan berhenti di depan sabuk konveyor keamanan. Tidak yakin apakah ia harus melewatinya. Seorang petugas keamanan mendekat dengan lembut. "Bisa saya bantu, Nyonya?" Saya perlu mencari gerbang 32. Jawabnya, suaranya pelan. Saat ia membimbingnya, Henrique berjalan melewati, tak sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Dan, tanpa mengerti mengapa, ia melambatkan langkahnya. Ia melihat sekali lagi ke arah wanita tua itu, dan suara tawa yang jauh bergema di benaknya. Kenangan masa kecil, tawa yang sangat mirip, ramah, penuh kelembutan. Untuk sesaat, ia hampir mendekatinya. Tetapi harga diri mengalahkan rasa penasaran. "Aku ada penerbangan yang harus dikejar," gumamnya pada diri sendiri. Ia berjalan ke ruang tunggu VIP. Tetapi saat pintu otomatis tertutup di belakangnya, sesuatu di dalam dirinya juga seolah ikut tertutup. Kegelisahan aneh yang tidak membiarkannya bernapas dengan tenang. Dan pada saat itu juga, takdir mulai merajut benang-benang tak terlihat yang akan menyatukan dua dunia yang jauh itu. Nyonya Lucia berjalan perlahan. Langkah pendeknya bergema di lantai bandara yang berkilau. Setiap langkah terasa seperti pertarungan antara tubuhnya yang lelah dan keinginannya untuk melanjutkan. Di dadanya, jantungnya berdetak dengan ritme cemas. Waktu, musuh lama itu, seolah berlari lebih cepat dari yang bisa ia kejar. Ia menemukan kursi berlengan di dekat gerbang keberangkatan dan duduk. Di luar, melalui jendela kaca besar, pesawat-pesawat berangkat dan tiba seperti burung-burung logam. Ia memandanginya dengan tatapan jauh seseorang yang membawa terlalu banyak kenangan dan terlalu sedikit impian. Ia membuka tas tangannya sekali lagi, dan di sana ada foto itu. Kertasnya usang di bagian tepi, warnanya pudar, tetapi wajah-wajah itu masih jelas dalam ingatannya. Ia membelai gambar itu dengan jari-jarinya dan bergumam, "Aku berjanji akan menjaganya. Dan suatu hari nanti, jika aku menemukannya, aku akan memberitahunya bahwa aku memaafkannya." Kata-kata itu menggantung di udara seperti sebuah doa. Kenangan itu membawanya kembali ke masa yang jauh, ke sebuah lingkungan sederhana, dengan jalanan tanah dan aroma roti hangat di pagi hari. Ia teringat anak laki-laki yang membantu menyapu trotoar, selalu dengan senyum lebar, bahkan ketika ia tiba di sekolah dengan sepatu robek. Seorang anak laki-laki yang tiba-tiba menghilang, dibawa oleh kerabat jauh setelah tragedi yang tidak ada yang benar-benar mengerti. Sekarang, puluhan tahun kemudian, ia bepergian dengan hati yang berat. Ia hanya membawa foto itu dan nama panti asuhan tempat ia mungkin bisa menemukan seseorang yang bisa memberinya jawaban. Tapi ada sesuatu dalam foto itu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah rahasia yang membuatnya terbangun setiap malam,
membisikkan permohonan maaf yang sama. Di ujung lain bandara, Henrique menuangkan kopi untuk dirinya sendiri, mencoba menenggelamkan kegelisahan yang menyertainya sejak pertemuannya dengan wanita tua itu. Wanita itu tampak tidak penting, namun ada sesuatu tentang dirinya yang mengusik hatinya. Nama itu Lucia de Almeida. Mengapa terdengar begitu familiar? Ia menutup matanya sesaat, mencoba mengingat. Tapi masa lalu terkadang hanya menampakkan dirinya ketika kita siap menghadapinya. Dan Henrique belum siap. Ia tidak tahu bahwa penerbangan yang ia tunggu tidak hanya akan membawanya ke tujuan lain, tetapi kembali ke bagian hidupnya yang ia coba lupakan. Pengeras suara mengumumkan keberangkatan penerbangan Nyonya Lucia. Ia berdiri perlahan, merapikan mantel, tas tangan, dan tongkatnya. Tangannya gemetar lebih dari biasanya. Mungkin karena lelah, mungkin karena emosi. Jantungnya, yang telah belajar berdetak dengan tenang, kini seolah terburu-buru. Ia berjalan menuju antrean keberangkatan dengan langkah-langkah pendek, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Orang-orang di sekitar bergegas melewati, menyeret koper-koper mahal, mengenakan pakaian bagus, melihat pantulan diri mereka di jendela pajangan. Tidak ada yang memperhatikan wanita tua itu berusaha menyeimbangkan diri di tengah kebisingan dan ketergesan dunia. Henrique di sisi lain masih menunggu di ruang tunggu VIP. Kopinya telah dingin. Ponselnya bergetar dengan notifikasi rapat, tetapi ia tidak melihatnya. Sejak ia memegang foto itu, perasaan bersalah yang aneh mengejarnya. Seolah ia telah menyakiti seseorang yang tidak pantas menerimanya. Ia berdiri dan, secara impulsif, meninggalkan ruang tunggu. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan, tidak tahu mengapa. Mungkin hanya untuk mengalihkan perhatian. Atau mungkin karena sebagian dari dirinya ingin bertemu kembali dengan wanita tua yang telah ia permalukan. Ketika ia tiba di lorong, ia melihatnya dari jauh. Ia berdiri di ujung antrean, mencoba membereskan dokumen-dokumennya ketika seorang petugas mendekat. "Nyonya, tiket ini untuk penerbangan besok." "Apa?" tanyanya bingung. "Anda datang sehari lebih awal." Keheningan langsung terjadi. Orang-orang di sekitar menatap. Seorang pemuda terkekeh pelan. Nyonya Lucia menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Henrique memperhatikan dari jauh, tidak bergerak. Sesuatu di dalam dirinya mencegahnya untuk membalikkan badan. Kebanggaan yang sama yang membuatnya mempermalukan wanita itu kini terasa 2 kali lebih berat. Ia mencoba menjelaskan, mengatakan ia mengira itu adalah hari yang benar. Karyawan itu hanya menggelengkan kepalanya. Dan kemudian, saat ia mencoba memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam tas tangannya, foto itu terlepas dan jatuh ke lantai, tepat di kaki Henrique. Kali ini, ia membungkuk perlahan. Ia mengambil foto itu dan mengamatinya lebih dekat. Anak laki-laki itu, pria itu, dan di sudut gambar, seorang wanita yang lebih muda. Itu dia, Donna Lucia. Namun yang benar-benar membuatnya terpaku adalah wajah pria di samping wanita itu. Ia mengenalnya lebih baik dari yang ingin ia akui. Dan pada saat itu juga, Henrique paham bahwa wanita ini bukan orang asing. Ia adalah bagian dari masa lalu yang telah Henrique habiskan seumur hidupnya untuk mencoba melupakan. Henrique berdiri tak bergerak, memegang foto itu seolah terlalu rapuh untuk ada. Jantungnya berdebar kencang. Suara-suara di sekelilingnya memudar. Suara dari pengeras suara berubah menjadi dengungan yang jauh. Ia menatap tajam wajah maskulin di samping wanita tua dalam gambar itu. Wajah yang sudah waktu yang sangat lama tidak ia lihat, namun masih menghantui mimpi buruknya. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya bergetar. Dalam foto itu, pria tersebut adalah Joaquim Falmo, ayahnya. Ayah yang sama yang menghilang saat Henrique masih kecil. Pria yang sama yang telah ia bersumpah tidak akan pernah ia maafkan. Henrique mendongak dan melihat Donna Lucia beberapa meter jauhnya, tampak bingung, berbicara dengan petugas di konter. Dunia terasa berputar. Nama itu, tatapannya,
Cara wanita itu tanpa sadar memanggilnya anakku beberapa saat sebelumnya, semuanya masuk akal sekarang. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdebar. "Nyonya," ia memanggil, mencoba menenangkan suaranya. Dari mana Nyonya mendapatkan foto ini?" Lucia menoleh, terkejut. "Oh, terjatuh lagi dari tas saya ya?" katanya dengan senyum lembut, mengambil kertas itu dari tangannya. "Ini saja yang saya miliki dari keluarga saya." Henrique menelan ludah. "Pria ini di samping Nyonya." Ia menunjuk foto itu. "Siapa namanya?" Wanita itu menatap potret itu seolah membelai kenangan hidup. Joaquim Valmont." Suaranya keluar lembut, penuh kelembutan. "Dia adalah cinta dalam hidupku." Henrique mundur selangkah, terpana. Kakinya lemas. Ia melihat ke lantai, lalu ke wanita itu, dan sejenak tidak bisa bicara. Donna Lucia, tanpa menyadari reaksinya, melanjutkan. "Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah kecelakaan itu. Mereka bilang dia sudah meninggal, tapi saya tidak pernah kehilangan harapan bahwa dimanapun dia berada, dia baik-baik saja." Henrique menarik napas dalam. Dadanya terasa sakit seolah udara berbobot 1 ton. "Nyonya," katanya, ragu-ragu, "Joaquim adalah ayah saya." Ekspresi Lucia membeku. Tasnya terlepas dari tangannya. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Ayahmu," ulangnya, hampir berbisik. "Kalau begitu kamu Henrique?" Ia mengangguk, dan keheningan yang mendalam menyelimuti keduanya. Orang-orang bergegas lewat, pesawat lepas landas di luar. Tapi di sana, di ruang kecil itu, waktu seolah berhenti. Wanita yang telah ia permalukan adalah wanita yang pernah mencintai pria yang membesarkannya. Dan mungkin satu-satunya orang yang masih hidup yang mengetahui seluruh kebenaran tentang masa lalunya. Wajah Donna Lucia memucat. Tangannya gemetar saat ia mencengkeram tepi tasnya, mencari pegangan agar tidak jatuh. Henrique memandanginya, tidak yakin harus berkata apa. Ia, pria yang mengendalikan perusahaan, pasar, dan orang-orang hanya dengan satu kata, kini tidak menemukan satupun. Wanita itu mundur selangkah, seolah tanah lenyap di bawah kakinya. "Kamu," gumamnya, suaranya tercekat. "Kamu putra Joaquim?" "Ya," jawab Henrique, tidak bisa menatap matanya. Putra yang dia tinggalkan saat dia pergi. Keheningan yang mengikuti terasa berat seperti besi. Perlahan, suara pesawat dan percakapan di sekitar kembali, seperti pengingat kejam bahwa dunia tidak berhenti, bahkan saat hidup hancur. Lucia membawa tangan ke dadanya. Jantungnya berdetak kencang. Ya Tuhan, jadi itu sebabnya. Ia tergagap. Itu sebabnya wajahmu tampak begitu familiar. Henrique menarik napas dalam, mencoba mengendalikan kekacauan di dalam dirinya. Dia pernah berbicara tentang Nyonya. Katanya suaranya rendah. Saat saya masih seorang anak kecil, dia bercerita tentang seorang wanita baik hati yang merawatnya ketika dunia tidak lagi bisa menahannya. Tapi kemudian, dia menghilang. Saya baru menemukan suratnya beberapa tahun kemudian. Mata Lucia dipenuhi air mata. "Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi," katanya, suaranya goyah. "Dia pergi suatu pagi mengatakan akan segera kembali, dan tidak pernah kembali. Saya menunggu berbulan-bulan. Saya mengirim surat, saya mencari di koran. Suatu hari mereka memberitahu saya tubuhnya telah ditemukan, tetapi itu tidak pernah dikonfirmasi." Henrique mengepalkan tinjunya, merasakan nyeri lama kembali menyala. "Saya tumbuh besar dengan keyakinan dia meninggalkan kami." Ia mengaku dengan nada pahit yang masih menyakitkan. "Ibu saya meninggal dengan pikiran yang sama." Wanita itu menatapnya dengan sedih. "Dan kamu membenciku karena itu?" Ia tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Donna Lucia menyeka air mata dan mencoba menenangkan diri.
Henrique, katanya lembut. Saya tidak lari darinya. Nasiblah yang memisahkan kita. Ada sebuah kecelakaan. Dan ketika saya terbangun di rumah sakit, mereka memberitahu saya dia sudah tiada. Henrique melihat foto di tangannya dan merasakan hatinya menjadi berat. Segala sesuatu yang telah ia yakini seumur hidupnya mulai runtuh seperti istana pasir. Dan sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara menyela. Tuan Valmont, penerbangan pribadi Anda siap untuk keberangkatan. Ia menatap asistennya, lalu ke Lucia. Sejenak, ia terpecah antara masa kini dan masa lalu. Dan saat karyawan itu menunggunya, Henrique menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak yakin penerbangan mana yang harus ia ambil. Henrique berdiri diam, menatap asisten yang memanggilnya, dan kemudian Donna Lucia, yang memandangnya dengan mata berkaca-kaca, masih mencoba memahami rentetan pengungkapan itu. Pria yang selalu punya jawaban untuk segalanya itu, kini merasa seperti anak hilang di tengah keramaian bandara. Tuan Valmont? Karyawan itu mendesak, dengan nada tegas seperti orang yang tidak mengerti keraguan. Keberangkatan Anda segera. Henrique menarik napas dalam. Suara turbin menggema melalui jendela, mengingatkannya pada kehidupan penuh komitmen, bisnis, dan kekuasaan yang menantinya. Sebuah kehidupan yang terbuat dari ketergesaan dan keheningan emosional. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa melangkah ke arah itu. Anda bisa menunggu sebentar, jawabnya, membuang muka. Beritahu pilot untuk menunda. Asisten itu ragu-ragu, tapi patuh dan menjauh. Henrique kemudian menoleh ke Donna Lucia. Nyonya bilang Nyonya mencintainya, bahwa dia adalah cinta dalam hidup Nyonya. Wanita itu mengangguk, air mata tertahan di matanya. Joachim adalah pria yang baik, tapi ia memendam rasa sakit yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Ia merasa bersalah atas segalanya, atas kemiskinan, karena tidak memberikan kepada putranya apa yang ia yakini pantas didapatkan. Suatu hari ia berkata kepada saya, seorang pria bisa kehilangan segalanya, kecuali maaf dari putranya sendiri. Henrique merasa perutnya mual. Kata-kata itu bergema di dalam dirinya seperti pengakuan anumerta. Ayahnya telah meninggal dengan beban itu. Percaya putranya membencinya. Dan ia memang benar-benar membencinya. Selama bertahun-tahun. Donna Lucia melanjutkan. Suaranya bergetar tapi tegas. Sebelum ia menghilang, ia meninggalkan foto ini pada saya. Ia berkata suatu hari seseorang akan kembali untuk itu. Saya menunggu, tapi tidak ada yang datang. Henrique memejamkan mata. Udara terasa padat. Mungkin saya tidak datang karena saya tidak ingin mengingatnya. Ia mengaku, saya menjadi segala sesuatu yang ia benci. Seorang pria yang mengukur nilai orang lain dengan uang. Lucia meletakkan tangannya di atas tangan Henrique. Tangannya dingin, ringan, rapuh. Tapi sentuhan itu membuatnya bergetar. Masih ada waktu, Henrique, katanya lembut. Hidup selalu memberi kita waktu ketika kita memutuskan untuk mendengarkan hati kita. Ia tetap diam, menelan gumpalan di tenggorokannya. Di luar, pengeras suara mengumumkan keberangkatan lain. Tapi Henrique tahu bahwa penerbangan terpenting dalam hidupnya tidak akan berangkat dari landasan pacu, melainkan dari gerbang itu, di hadapan wanita itu. Dan pada saat itu juga, sesuatu mulai bergeser di dalam dirinya. Retakan kecil, namun dalam, pada es yang telah ia ciptakan sendiri di sekitar hatinya. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan pemandangan itu. Pria elegan berjas mahal, berlutut di hadapan seorang wanita tua sederhana, memegang foto lama di tangannya. Beberapa penumpang berbisik, yang lain diam-diam mengambil foto dengan ponsel mereka. Tapi Henrique tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memikirkan citra, reputasi, atau bisnis. Donna Lucia, malu karena tatapan orang-orang, mencoba bangkit. Tolong Henrique, jangan lakukan ini. Mereka melihat. Ia mengangkat matanya yang penuh air mata dan menjawab dengan suara rendah, namun tegas.
Biarkan mereka melihat. Mereka melihat saat saya mempermalukan Nyonya. Sekarang mereka akan melihat saat saya meminta maaf. Keheningan di sekitar mereka mutlak. Pria yang sama yang beberapa jam sebelumnya memperlakukan wanita tua itu seolah-olah dia tidak terlihat kini menundukkan kepalanya di hadapannya. Dengan air mata tulus mengalir di wajahnya. "Saya tidak tahu siapa Nyonya," katanya suaranya goyah. "Tapi bahkan jika saya tahu, itu tidak akan membenarkan apa yang saya lakukan. Saya hidup begitu lama berpikir dunia berutang rasa hormat kepada saya, sehingga saya lupa apa artinya menghormati orang lain." Donna Lucia menatapnya, terharu. "Henrique," gumamnya, "kita semua membuat kesalahan. Yang menyakitkan bukanlah kesalahannya itu sendiri, melainkan kebanggaan karena tidak mau melihatnya." Ia menarik napas dalam. Kata-kata itu seolah menyembuhkan sesuatu di dalam dirinya. Luka lama yang tidak pernah sembuh. Sementara itu seorang karyawan maskapai mendekat, bingung oleh kerumunan yang berkumpul. "Apa semuanya baik-baik saja, Nyonya?" tanyanya, melihat ke Henrique. Sebelum wanita itu bisa menjawab, Henrique berdiri, menyeka air matanya. "Ya, semuanya baik-baik saja," katanya dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ia melihat papan penerbangan, ia melihat keberangkatannya telah dibatalkan. Tiket yang salah, kebingungan. Dia tidak punya tempat tujuan. "Apakah Nyonya bepergian sendiri?" tanyanya. "Ya," jawabnya, suaranya rendah. "Tapi sepertinya takdir ingin menghentikan saya." Henrique melihat ke gerbang keberangkatan, lalu ke foto, dan merasakan dorongan muncul di dalam dirinya. "Kalau begitu biarkan takdir berubah pikiran. Nyonya ikut dengan saya." Mata Lucia membelalak kaget. "Apa?" "Pesawat pribadi saya sudah siap," katanya tulus. "Dan saya rasa belum pernah ada tujuan sepenting ini." Wanita itu tersenyum, terharu, tidak bisa berkata apa-apa. Henrique mengulurkan tangannya, dan dengan isyarat sederhana itu, pria yang pernah menghina seorang wanita tua itu seolah-olah berlutut di hadapan kemanusiaannya sendiri. Namun, yang tidak ia ketahui adalah perjalanan ini menyimpan sebuah wahyu yang lebih dalam. Wahyu yang akan mengubah makna keluarga selamanya baginya. Desingan rendah turbin bergema di landasan bandara pribadi. Jet Henrique menunggu, berkilauan di bawah sinar matahari sore. Staf bergerak dengan efisiensi mereka yang biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dari lepas landas kali ini. Ini bukan sekadar perjalanan bisnis lainnya. Ini adalah perjalanan menuju penemuan kembali apa yang benar-benar penting. Donna Lucia menaiki tangga perlahan, tatapannya penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Interior pesawat terasa seperti dunia lain sepenuhnya. Kursi kulit berwarna cerah, aroma samar parfum mahal, dan keheningan mutlak. Henrique mengamatinya dalam diam saat dia dengan hati-hati mengusap detail-detailnya, seolah takut merusak sesuatu yang berharga. "Saya tidak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di pesawat seperti ini," katanya memberikan senyum malu-malu. "Dan saya tidak pernah membayangkan suatu hari akan membawa seseorang seperti Anda," jawabnya, suaranya tulus. Saat pesawat meluncur di landasan, jantung Henrique berdebar di dadanya. Keheningan di antara mereka bukan karena kecanggungan, melainkan rasa damai yang langka. "Anda tadi menyebutkan akan pergi ke Sao Paulo," katanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kenapa Anda pergi ke sana?" Wanita itu menatap keluar jendela, matanya menerawang. "Saya akan mengunjungi putra seorang teman. Dia sudah tinggal di sebuah panti selama bertahun-tahun. Saya berjanji jika saya mendapatkan kekuatan, saya akan pergi melihat apakah dia baik-baik saja." Henrique mengangguk, tersentuh oleh kesederhanaan tekadnya. "Dan pria ini, apa yang terjadi padanya?" tanyanya. "Sebuah kecelakaan bertahun-tahun yang lalu," jawabnya, suaranya tercekat. "Saya dengar dia kehilangan segalanya. Keluarganya,
ingatannya, bahkan namanya. Mereka bilang dia hidup dalam keheningan sekarang, menatap kosong ke depan. Henrique memalingkan muka. Kisahnya beresonansi dengannya dengan cara yang aneh, seolah setiap kata bergema di benaknya sendiri, mengingatkannya tentang berapa banyak orang yang telah ia tinggalkan dalam pendakiannya yang tanpa henti menuju kesuksesan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Lucia. "Apakah Anda selalu seperti ini?" tanyanya. "Bahkan setelah segalanya, apakah Anda masih percaya bahwa kebaikan akan kembali kepada kita?" Dia tersenyum, matanya bersinar. "Anakku sayangki," katanya, "kebaikan tidak perlu kembali. Ketika kita berbuat baik, kebaikan itu sendiri sudah terjadi." Kata-katanya menggantung di udara seperti bisikan sakral. Henrique menutup matanya, merasakan beban bertahun-tahun tekad yang mengeras perlahan-lahan larut, sedikit demi sedikit. Dan saat pesawat naik, membelah awan, dia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tidak lari dari apapun sama sekali. Untuk pertama kalinya, dia melakukan perjalanan menuju siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, apa yang menantinya di Sao Paulo bukan sekadar pertemuan kembali dengan masa lalu. Itu adalah penemuan yang akan secara tak terpulihkan mengubah segala yang dia yakini tentang dirinya. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Chongonhas, di tengah kerlap-kerlip lampu malam yang melukis kota di bawahnya. Di sana, lalu lintas yang kacau tampak sangat kontras dengan keheningan yang hampir spiritual yang telah menyelimuti kabin. Henrique menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, Sao Paulo tidak terlihat hanya sebagai lanskap peluang bisnis. Itu tampak seperti cerminan kontradiksi dirinya sendiri. Luas, bising, dan dipenuhi orang-orang yang berusaha menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Donna Lucia merapikan mantelnya, mencoba menyembunyikan emosinya. "Saya tidak pernah berpikir akan menginjakkan kaki di sini lagi," gumamnya pelan. "Apakah Anda pernah tinggal di sini?" tanya Henrique, penasaran. Dia mengangguk. "Di sinilah saya bertemu ayahmu. Saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di pusat kota. Dia mengalami kecelakaan, dan saya adalah perawatnya. Dia adalah pria yang sombong, keras kepala, tapi dengan hati yang sangat besar." Henrique tersenyum tipis. Ya, dia tidak pernah kehilangan itu. Sebuah mobil sudah menunggu mereka di landasan. Henrique membukakan pintu untuknya, isyarat sederhana, namun itu berarti lebih banyak bagi Lucia daripada yang mungkin bisa dia ketahui. Dalam perjalanan menuju panti, keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lucia mengenang masa lalu. Henrique menghadapi hantu-hantu. Ketika mereka tiba, gerbang besi berderit terbuka. Sebuah tanda tua bertuliskan, Panti Santo Vincentius de Paul, sejak tahun 1973. Aroma disinfektan bercampur kopi dan roti basi memenuhi udara. Seorang perawat muncul, tampak terkejut melihat pengunjung yang elegan dan wanita yang bergerak lambat itu. "Selamat malam," kata Henrique ramah. "Kami datang untuk mengunjungi seorang penghuni." "Namanya?" tanya pria di resepsionis. Donna Lucia menatap perawat itu, suaranya lembut namun tegas. "Namanya Antonio Silvera." Perawat itu mengangguk dan membimbing mereka menyusuri koridor yang remang-remang diterangi oleh lampu-lampu redup. Gumaman pelan televisi dan derit samar kursi roda bercampur dengan aroma obat. Lucia berjalan perlahan, memegang erat sebuah foto di dadanya. Henrique berjalan di sampingnya, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dengan setiap langkah. Mereka tiba di sebuah kamar sederhana, dilengkapi dengan 2 tempat tidur dan sebuah jendela terbuka. Di salah satu tempat tidur, seorang pria kurus berambut putih menatap kosong ke kehampaan. Tatapannya hilang, namun ekspresinya tetap tenang. Donna Lucia membekap mulutnya. Air mata jatuh sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Itu dia."
bisiknya. Itu putranya. Henrique melangkah maju. Pria itu mendengar suara-suara, perlahan menolehkan wajahnya. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Sebuah getaran menjalari tubuh Henrique. Tatapan itu, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang akrab. Seolah hidup itu sendiri sedang menyiapkan panggung untuk kebenaran tertinggi. Dan apa yang akan ditemukan Henrique akan memberikan makna baru pada seluruh masa lalunya. Kamar itu diselimuti keheningan yang berat, hanya pecah oleh suara jauh radio tua yang memainkan lagu kuno. Henrique melangkah lagi, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria dengan tatapan kosong itu. Ada sesuatu pada pria itu, sesuatu yang memikat Henrique. Mungkin keakraban, mungkin ketakutan untuk mengakui kebenaran yang ia lawan. Donna Lucia mendekat lebih dulu. "Antonio," panggilnya lembut, seperti orang berbicara pada anak yang sedang tidur. "Ini aku, Lucia." Pria itu berkedip, bingung, matanya berusaha untuk fokus. "Lucia?" gumamnya. Suaranya serak. Aku tahu nama itu." Dia memegang tangannya lembut. "Ya, kamu tahu sayangku. Aku berjanji akan datang." Henrique mengamati dalam diam. Ada gumpalan di tenggorokannya. Pemandangan itu, kelembutan, kerapuhan, cinta yang tak terjelaskan, tampaknya menguraikan segala yang pernah ia yakini tentang kekuatan dan kekuasaan. Perawat itu berkomentar dengan suara pelan. Dia mengalami kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Kepalanya terbentur. Dia tidak ingat masa lalunya sendiri, tapi kadang-kadang dia mengulang sebuah nama. Henrique mengerutkan kening. "Nama apa?" "Henrique," jawab perawat itu. Lantai terasa lenyap di bawah kakinya. "Apa yang Anda katakan?" "Henrique." Dia menyebut nama itu hampir setiap malam sebelum dia tertidur. Tatapan pengusaha itu terpaku pada wajah pria di tempat tidur. Garis-garis waktu dan usia menipu, tapi sesuatu dalam bentuk wajahnya, dalam tatapan matanya, tidak mungkin disangkal. Ini tidak mungkin," gumamnya. Lucia memperhatikan keputusasaan yang terukir di wajahnya. "Ada apa, anakku?" Henrique menarik napas dalam-dalam, menelan beban kebenaran yang perlahan-lahan terbentuk. "Pria ini," katanya, suaranya bergetar. "Dia memiliki nama yang sama dengan ayah saya sebelum dia mengubahnya menjadi Valmont. Antonio Joaquim." Mata Lucia membelalak. "Tidak. Apakah Anda mengatakan?" Henrique mengangguk perlahan. "Ya," suaranya tercekat. "Pria ini bisa jadi ayah saya." Donna Lucia membekap wajahnya, benar-benar tertegun. Perawat itu tampak bingung. "Ayah Anda?" Tapi dia sudah tinggal di sini selama hampir 20 tahun. Dia dibawa masuk sebagai orang tidak mampu, tanpa identitas. Henrique terhuyung mundur satu langkah, dadanya sesak. 20 tahun. Durasi waktu yang persis sama sejak hari ibunya memberitahunya bahwa jenazah ayahnya tidak pernah ditemukan. Dia menatap lagi pria rapuh itu dan menyadari, hatinya hancur dalam diam, bahwa takdir baru saja mengembalikan masa lalunya kepadanya, bukan dalam kemuliaan, melainkan melalui pengampunan. Dan pada saat itu, putra yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menyalahkan ayahnya, menyadari bahwa mungkin dialah yang sebenarnya membutuhkan pengampunan. Henrique perlahan mendekati tempat tidur, seolah melangkah ke dalam mimpi rapuh yang dia takutkan akan mengganggu. Pria yang terbaring di sana mengangkat wajahnya dengan susah payah. Matanya, meskipun lelah, memiliki kilau yang sama yang Henrique ingat dari masa kecilnya. Tatapan tenang seseorang yang, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengajar lebih banyak dari pidato apapun. "Ayah," gumamnya, hampir berbisik. Suara satu kata itu membuat Donna Lucia membekap mulutnya, berusaha menahan isak tangisnya. Pria itu berkedip perlahan, bingung, mencoba memahami. "Ayah," ulangnya, suaranya serak. "Siapa Anda?" Henrique berlutut di samping tempat tidur. Air mata mengalir di wajahnya, tanpa ia sadari.
Ini aku, Ayah. Ini Henrique, putra Ayah. Perawat itu mengamati dalam diam. Udara di ruangan itu terasa hening, seolah seluruh dunia berhenti untuk mendengar kalimat itu. Pria itu berkedip lagi. Tangannya yang gemetar meraih wajah Henrique, perlahan mengusapnya, seolah mencoba memastikan yang mustahil. Henrique, gumamnya, mengenali nama itu. Aku memimpikan nama itu setiap malam. Henrique memegang tangannya erat. Saya pikir ayah sudah meninggal. Saya membenci ayah selama bertahun-tahun. Suaranya pecah. Tapi apapun akan saya berikan sekarang untuk memiliki satu hari lagi di samping ayah. Mata pria itu dipenuhi air mata. Aku tidak pernah ingin pergi, bisiknya. Aku hanya ingin kalian semua aman. Setelah kecelakaan itu, aku tidak ingat apapun. Suatu hari aku terbangun di sini, dan aku tidak pernah bisa pergi. Lucia menangis dalam diam, mendekap erat foto itu di dadanya. Henrique menyandarkan kepalanya pada tangan ayahnya, seolah akhirnya menemukan perlindungan. Dan dalam isyarat sederhana itu, waktu seolah berhenti berputar. Tahun-tahun ketiadaan, kebanggaan, rasa sakit, semuanya melebur menjadi satu momen pemaafan yang mendalam. Ayah tidak berutang apapun kepadaku, kata Henrique. Suaranya tercekat oleh emosi. Akulah yang menghabiskan hidupku mencoba menjadi seseorang, padahal yang paling aku butuhkan adalah memaafkan ayah. Pria tua itu tersenyum tipis, dan setetes air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kalau begitu kita impas, anakku. Karena aku pun menghabiskan seluruh hidupku memohon kepada Tuhan agar aku bisa mendengar kata-kata itu. Seberkas cahaya menembus jendela saat itu, menyinari ketiganya. Seolah takdir sendiri sedang menegaskan bahwa akhirnya semuanya berada di tempat yang semestinya. Namun sebelum mereka bisa menenangkan diri, perawat mendekat dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia sangat lemah. Kita harus membiarkannya beristirahat. Henrique mengangguk, menyeka air matanya. Dia berdiri dan menatap Lucia yang masih terbawa emosi. Kau telah membuatnya tetap hidup, katanya. Aku tidak akan pernah tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Lucia tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan cinta, anakku. Ketika seseorang benar-benar mencintai, ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya menunggu saat untuk memaafkan. Dan pada saat itu juga, Henrique mengerti. Beberapa orang masuk ke dalam hidup kita untuk mengajari bahwa cinta tidak mati. Ia hanya berubah bentuk sampai ia dikenali. Malam itu Henrique tidak bisa tidur. Dia duduk di bangku dingin di taman panti jompo, memandangi lampu kota yang berkelip di kejauhan. Kata-kata ayahnya bergema di benaknya, bercampur dengan wajah Donna Lucia yang tenang. Selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa pengampunan adalah tanda kelemahan. Tetapi kini dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan terlangka yang ada. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun tua. Henrique menatap langit dan berbisik pelan. Seandainya saja aku tahu sebelumnya, betapa banyak hal yang akan kulakukan secara berbeda. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran di belakangnya. Itu adalah Donna Lucia, terbungkus mantel, memegang secangkir kopi yang mengepul. Aku membawakan kopi, katanya, dengan nada tenang yang seolah selalu tahu apa yang perlu didengar orang lain. Henrique mengambil cangkir itu dan tersenyum tipis. Seharusnya Nyonya beristirahat. Aku sudah beristirahat sepanjang hidupku. Sekarang aku ingin sedikit hidup, jawabnya, duduk di samping Henrique. Mereka duduk dalam diam sejenak, hanya mendengarkan suara jangkrik dan dengungan kota yang samar di kejauhan. Kau tahu, Henrique, ia memulai. Ketika aku menemukan ayahmu, ia adalah pria yang tersesat. Ia merasa tidak pantas mendapatkan apa-apa lagi. Dan aku merasakan hal yang sama. Dua keping yang hancur mencoba bersatu. Henrique menatapnya, penasaran.
Dan apa yang membuat kalian berdua tetap bersama? Ia tersenyum. Kesepian mengenali kesepian. Terkadang, bukan cinta yang menyatukan orang, melainkan rasa sakit. Kata-katanya menyentuh hati Henrique sangat dalam. Henrique menyadari betapa ia telah mengisolasi dirinya, membangun tembok di sekelilingnya, menyebutnya sebagai hidup yang sukses. Aku melakukan segalanya dengan salah, Donna Lucia, ia mengakui. Aku memanjat begitu tinggi hingga aku lupa siapa diriku. Donna Lucia menatapnya lembut. Hidup selalu memberi kita tangga untuk turun, anakku. Pertanyaannya adalah apakah kita punya keberanian untuk mengambil langkah pertama? Henrique terkekeh pelan, terharu. Nyonya berbicara seolah sudah hidup 100 tahun. Dan mungkin aku memang hidup di setiap tetesan air mata, jawabnya, tersenyum. Keheningan yang nyaman kembali menyelimuti mereka. Henrique kemudian menatap panti jompo itu dan berkata, besok aku akan melakukan sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Apa? Tanya Lucia. Merawat mereka yang membutuhkan. Dimulai dari sini. Matanya berbinar. Ayahmu pasti bangga. Henrique menatap langit sekali lagi. Dan pada saat itu, ia menyadari bahwa warisan terbesar yang bisa ia terima bukanlah nama Valmont, melainkan hati Joachim yang berdetak diam-diam di dalam dirinya. Namun takdir masih menyimpan satu pelajaran terakhir. Sebuah wahyu yang akan mengubah pengampunan menjadi warisan. Keesokan paginya, matahari terbit dengan malu-malu, menembus celah-celah jendela panti jompo dan mewarnai dinding yang mengelupas dengan keemasan. Henrique berjalan menyusuri koridor dalam diam, mengamati wajah-wajah yang diukir waktu, percakapan lembut, langkah-langkah lambat. Setiap tatapan yang ditemuinya seolah mengajarinya sesuatu tentang apa arti sesungguhnya dari memiliki nilai. Dia menemukan direktur panti jompo, seorang pria sederhana dengan jas lap putih dan senyum lelah. Anda putra Bapak Antonio, bukan? Tanyanya, terkejut. Henrique mengangguk. Benar, apakah dia masih tidur? Ya, tetapi kemarin adalah malam pertama dalam bertahun-tahun ia tidur dengan senyuman di wajahnya, jawab direktur. Donna Lucia menemaninya hingga larut malam, menceritakan kisah-kisah lama. Henrique tersenyum lembut. Dia memiliki karunia itu. Saat ia kembali ke kamar, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Retakan di dinding, tempat tidur tua, kipas angin yang bising. Semuanya seolah memohon bantuan. Pemandangan itu melukainya, bukan sebagai seorang pebisnis, melainkan sebagai seorang manusia. Tak lama setelah itu, ia memanggil direktur untuk berbicara. Aku ingin merenovasi tempat ini, katanya tegas. Bukan hanya merenovasi, aku ingin mengubahnya menjadi pusat perawatan yang bermartabat, dengan dokter, terapis fisik, dan program rehabilitasi. Direktur menatapnya, terkejut. Bapak Valmont, itu impian lama, tapi biayanya. Aku yang akan menanggungnya, Henrique memotong. Uang tidak pernah menjadi masalah, kurangnya tujuan ya. Saat ia berbicara, Donna Lucia muncul di pintu, mendengarkan dalam diam. Sebuah senyum tipis terbentuk di wajahnya. Jadi benar, Hesnya sudah mencair, katanya suaranya penuh kasih sayang. Henrique terkekeh pelan. Nyonyalah yang membawa matahari, Donna Lucia. Ia mendekat dan meletakkan tangannya di lengan Henrique. Tidak, anakku. Itu adalah ayahmu. Aku hanya memegang lentera agar kau bisa melihat jalannya. Henrique merasa ada gumpalan di tenggorokannya. Wanita sederhana itu, dengan pakaian usang dan hati yang luar biasa besar, telah mengembalikan kepadanya segala sesuatu yang tidak bisa dibeli uang. Makna, dia menatap menyusuri koridor, di mana penghuni lansia lainnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Aku akan menamai tempat ini sesuai namanya, katanya terharu. Panti Jompo Joachim Valmont. Donna Lucia memejamkan mata dan tersenyum. Air mata mengalir di wajahnya. Dia selalu ingin meninggalkan sesuatu yang baik di dunia ini.
Kurasa sekarang akhirnya dia sudah melakukannya. Henrique menatapnya, penuh rasa syukur. Namun takdir masih menyimpan satu kejutan lagi. Sebuah wahyu yang akhirnya akan menyatukan masa lalu keduanya dan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berganti nama. Sore hari mulai memudar ketika Donna Lucia memasuki kamar Antonio Joaquim. Pria itu tidur lelap, napasnya ringan, hampir tak terasa. Ia duduk di samping ranjang, memegang foto tua itu dengan hati-hati, seperti seseorang memegang sebagian dari jiwanya. Henrique tiba tak lama kemudian, diam dan berdiri di pintu, mengamati pemandangan itu. Ada sesuatu yang sakral pada saat itu. Dia lebih baik, katanya, tanpa menoleh. Dia tidur nyenyak sepanjang hari. Aneh, jawab Henrique. Aku selalu berpikir pengampunan adalah hadiah yang kau berikan kepada orang lain. Sekarang aku menyadari bahwa itu adalah yang membebaskan diri sendiri. Lucia mengangguk dengan senyum sedih. Pengampunan tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi mengubah beban yang dibawa oleh kenangan itu. Ia mengambil sebuah amplop kekuningan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Henrique. Aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Ayahmu menulisnya sebelum kecelakaan, tetapi ia tidak pernah berhasil mengirimkannya. Kurasa sudah waktunya bagimu untuk membacanya. Henrique mengambil amplop itu, jantungnya berdebar kencang. Ia membukanya dengan hati-hati dan mulai membaca surat itu, yang ditulis dengan tangan sederhana namun tegas. Anakku, jika suatu hari kau membaca ini, itu karena aku tidak bisa kembali. Hidup ini terbentuk dari pilihan, dan aku membuat lebih banyak kesalahan dari yang seharusnya. Tetapi aku tidak pernah salah dengan tidak mencintaimu. Jika aku bisa meninggalkanmu satu nasihat, itu adalah ini. Jaga orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ketika kau menemukan seseorang yang mengajarimu mencintai tanpa menginginkan imbalan apapun, dengarkan. Dia akan mengingatkanmu siapa dirimu. Dengan cinta, ayahmu, Joaquim. Henrique tidak bisa menahan air matanya. Tangannya gemetar dan surat itu basah oleh tetesan yang jatuh. Ia menatap Lucia, tatapannya bingung dan penuh syukur. Bagaimana dia? Bagaimana dia tahu nyonya masih akan ada di sini? Lucia menghela napas. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia hanya memiliki keyakinan, jawabnya lembut. Dan mungkin keyakinannya membawamu kepadaku. Henrique memegang tangannya. Nyonya adalah penghubung, benang yang menyatukan semua yang telah hilang dariku. Ia tersenyum, tetapi matanya berlinang air mata. Henrique, ada sesuatu yang perlu kau tahu. Henrique menatapnya, terkejut. Apa? Ia menarik napas dalam-dalam, tangannya gemetar. Ketika ayahmu menghilang, aku mengetahui bahwa aku hamil. Keheningan di ruangan itu mutlak. Henrique berdiri tak bergerak, menatapnya tanpa mengerti. Apa nyonya mengatakan bahwa... Ya, ia membenarkan, dengan gumpalan di tenggorokannya. Pria di ranjang itu, dia adalah ayahmu. Dan... Suaranya tercekat. Dan anak yang nyonya kandung? Lucia menyeka air mata. Dia lahir, tetapi dia meninggal saat bayi. Takdir tidak menghendaki aku menjadi seorang ibu. Ia tersenyum manis. Tetapi hari ini melihatmu, aku merasa seolah takdir telah mengembalikan seorang putra kepadaku yang tidak pernah sempat kubesarkan. Henrique menutupi wajahnya dengan kedua tangan, diliputi emosi. Ketika ia mendongak, ada kedamaian baru di matanya. Ia memeluknya, dan pelukan itu menyegel sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu, rasa sakit, atau kematian. Cinta yang lahir ketika dua jiwa akhirnya saling mengenali. Namun takdir masih memiliki kata terakhir. Dan itu akan datang dengan fajar berikutnya. Untuk menutup siklus dengan cahaya dan keabadian. Matahari terbit perlahan,
melukis langit dengan warna oranye lembut yang memenuhi kamar Antonio Joaquim. Cahaya menyebar dari jendela, menerangi wajah tenang pria tua itu. Donna Lucia tidur di kursi berlengan di samping ranjang, kelelahan. Kepalanya bersandar di bahunya. Henrique mengamati keduanya dalam diam, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kedamaian. Perawat masuk perlahan, memeriksa tanda-tanda vitalnya, lalu berbisik. Dia sangat lemah, mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini berakhir. Henrique mengangguk, tatapannya mantap, namun hatinya terasa berat. Dia mendekati ranjang dan menggenggam tangan ayahnya yang kini terasa dingin, namun masih hidup. "Aku di sini, Ayah," gumamnya. "Dan aku tidak akan pergi kemanapun." Antonio perlahan membuka matanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Henrique," bisiknya. "Kau sudah dewasa." "Ya, Ayah," jawabnya. Air mata menggenang di pelupuknya. "Aku tumbuh besar mencoba menjadi kuat, tapi hari ini aku mengerti bahwa menjadi kuat berarti tahu cara memaafkan." Pria tua itu menatapnya dengan lembut. "Jadi kau sudah mempelajari semua yang ingin aku ajarkan." Suaranya terdengar lemah, namun penuh kedamaian. Henrique mengambil surat yang masih tergeletak di meja dan meletakkannya di dada ayahnya. "Ayah bisa istirahat sekarang. Aku akan menjaga mereka. Donna Lucia, Panti, dan semua yang telah ayah mulai." Antonio tersenyum, matanya perlahan terpejam. "Jaga cinta, anakku. Selebihnya hanyalah fana." Dan perlahan, napasnya berhenti. Donna Lucia terbangun oleh keheningan. Dia bangkit, menghampiri ranjang, dan meletakkan tangannya di atas jantung Antonio. Dia pergi dengan tenang, bisiknya pelan, senyum sedih terukir di wajahnya. Itulah yang selalu dia harapkan, mendengar pengampunan dari putranya sendiri. Henrique memeluknya, menangis seperti anak kecil. "Terima kasih, karena tidak menyerah padanya, karena tidak menyerah padaku." Dia membalas pelukan itu, erat dan penuh keibuan. Tuhan tidak pernah kehilangan seorang anak, Henrique. Terkadang dia hanya menemukannya kembali terlalu terlambat. Di luar, lonceng kapel Panti berdentang pelan. Suara itu menggema seperti kidung perpisahan dan kelahiran kembali. Pagi itu Henrique berjalan ke taman, di mana matahari menyepuh emas bunga-bunga yang baru mekar. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan pepohonan, dan dia memejamkan mata sesaat. Dia tahu bahwa ayahnya kini telah beristirahat dengan damai, dan bahwa warisan sejati yang ditinggalkan ayahnya bukanlah namanya, pun bukan hartanya, melainkan kemampuan untuk mencintai tanpa kebanggaan, memaafkan tanpa pamrih, dan memulai kembali bahkan setelah rasa sakit. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, sebuah keputusan terakhir akan selamanya mengukuhkan makna dari pertemuan kembali tersebut. Beberapa hari kemudian, panti itu telah berbeda. Pintu gerbang yang dulunya berderit kini bersinar dengan plakat emas baru. Panti Joaquim Valmont, di mana cinta selalu kembali. Henrique berada di sana, di samping Donna Lucia, mengawasi para pekerja merenovasi halaman, mengecat dinding, memasang ranjang baru. Tawa para lansia menggema di koridor, berpadu dengan suara musik lembut. Seolah-olah seluruh tempat itu mulai bernapas kembali. "Dia pasti menyukai ini," kata Lucia, menatap ke langit. Henrique tersenyum. Tidak, dia sedang melihat, dan akhirnya bangga. Dia menggenggam tongkatnya erat, matanya berkaca-kaca. "Kau mengubah penyesalan menjadi cinta, anakku. Itu hal yang langka." Henrique mengangguk, rendah hati. "Uang yang dulu kugunakan untuk membangun tembok, kini kugunakan untuk merobohkannya. Aku belajar bahwa tak ada kekayaan yang sebanding dengan jiwa yang damai." Keduanya berjalan ke taman tempat Antonio Joaquim dimakamkan, di bawah pohon besar berdaun rindang. Henrique meletakkan foto itu, foto yang menjadi pangkal segala masalah, di batu nisan. Kini foto itu utuh, bersih, dan berbingkai kaca. Di bawah gambar itu, sebuah kalimat terukir di batu berbunyi,
Pengampunan adalah hadiah terakhir yang kita berikan kepada mereka yang kita cintai, dan yang pertama kita berikan kepada diri sendiri. Donna Lucia menggenggam tangannya. Siklusnya telah lengkap, Henrique. Sekarang kau bisa hidup. Dia menatapnya dengan senyum tenang. Aku akan hidup, dan aku akan memastikan bahwa tak seorang pun di sini merasa tak terlihat seperti yang kubuat kau rasakan di bandara itu. Dia tersenyum, terharu. Dan itulah mengapa ayahmu hidup di dalam dirimu. Saat mereka berjalan kembali, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa keemasan dan merah muda. Daun-daun pohon bergoyang pelan tertiup angin, seolah melambaikan tangan perpisahan. Henrique berhenti sesaat dan menatap cakrawala. Dalam pantulan kaca jendela, dia pikir dia melihat ayahnya tersenyum. Muda, tenang, dengan tatapan yang sama seperti dulu. Namun ketika dia berkedip, bayangan itu lenyap. Meski begitu, senyum itu tetap ada di dalam dirinya. Dan dengan suara rendah, nyaris seperti doa, dia berkata, "Aku menemukanmu, Ayah, dan aku menemukan diriku sendiri." Pada saat itu, miliarder yang pernah mempermalukan seorang wanita tua di bandara itu berhenti menjadi sekadar pria kaya dan menjadi seorang pria seutuhnya. Dan saat angin menari di antara bunga-bunga, dunia seolah berbisik pelajaran yang sama yang akan membimbing hidup barunya. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki seseorang, melainkan pada apa yang dimaafkan. Tamat.